season ke-5. Sekuy. Di hari pertama, aku spawn di kapal yang sangat besar dan ramai. What the heck? What the? Orang-orangnya sungguh banyak. Udah kayak mau tawuran aja. Aku juga gak tahu ini kita mau dibawa kemana sama si bapak zombie yang di depan sedang berpidato berwajah ungu ini ya guys ya. Tapi guru zombie ini sempat bilang, Apa semuanya tenang dulu. Kali ini kita semua akan reunian ke pulau sebelah yang dimana itu berdekatan dengan sekolah kita yang dulu. Nah, jadi sekarang lokasi kita itu berada di tengah lautan. Jadi kalian jangan banyak gerak ya. Oke, Pak. Bisa. Oke, Pak. Kapalnya rubuh ya. kata dia sih gak boleh berisik. A few moments later. Ini kita lagi Bakso siapa ini? Wewe itu intel dari mana? Di kapal tuh jualan bakso. Karena kalian rasis orangnya. Dari mana? Rasis dari mana? Bang Mevel kebanyakan bergaul sama Bang Miu ini sumpah. Dikit-dikit rasis gak jelas. Dari mana? Brand nih pas ini. Brand habis teleport nih pas ini. Kom, Apaan gue di sini? oh udah sih. Wah, Bang Mevel rasis. Judul episode pertama gua rasis. Brand. Apa? Kenapa? Woi. Lihat sini. Dia ngobrolnya berduaan doang rasis, males. Rasis. Terus kita sempat diusir oleh Satpol PP juga di kapal. Halo, di sini di kosong ya. Bubar. Malah di kapal tapi diusir Satpol PP. Aneh ini kapal ya. Setelah diusir oleh Satpol PP, member Sans SMP ada yang terkena badai mendadak, teman-teman. Oh ya, benar. Oh iya, jangan dibawa hati ya guys soal jokes rasis, rasos ya guys ya. Itu cuma canaan doang buat kita, tidak bermaksud menghina siapa-siapa, hanya untuk melucu agar diri kita tertawa. Kalian juga ketawa kan? Besok bila kamu ge anggukan kepala. Kalau kamu ge kamu. Oke, balik lagi ke topik bapak zombie ini. Kata dia nggak boleh berisik, tapi tadi aku sama teman-temanku cukup berisik di belakang kapal. Dan yang terjadi adalah Seperti kalian bisa lihat nih di luar tuh, di pintu tuh, cuacanya mulai hujan, guys. Kayaknya ini mulai getar kapalnya nih, kenapa nih? aku juga benar-benar nggak tahu di sini apa yang terjadi, tapi semua orang di sini merasa panik karena kapal yang kita tumpangi goyang-goyang. Aku baru sadar ternyata kapal kita diserang sama penyu raksasa. Salah Jor, itu kraken ya guys. Kapal kami pun diserang oleh kraken dan ya kapal kami hancur berkeping-keping guys. Di sini aku pingsan dan aku tidak tahu apa yang terjadi lagi. Aku harap mereka semua baik-baik saja. Di hari kedua, aku tersedar dari pingsan dan ternyata aku tersesat di hutan belantara. Aku langsung mencari beberapa kayu agar aku dapat membuat peralatan yang bisa aku gunakan untuk bertahan hidup. Salam dari Binjai. Aku juga menemukan semangka yang segar untuk sumber makananku yang cukup. Ya cukup lah, pokoknya cukup ya guys ya. Tapi tidak hanya itu, aku juga mendapatkan cincin misterius dan buku yang ada di inventoriku sejak aku tersadar. Oh ya, BTW di San SMP aku masih belum bisa pakai shader ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan kalian melihatnya tidak terlalu bagus gitu ya. Setelah itu aku membuat crafting table dan juga membuat peralatan seperti pickaxe untuk mencari batu. Karena
Karena cangkulku sudah hancur, mari kita membuat cangkul level 2, kapak dan knife. Oh iya, di gua ini juga aku dapat iron beberapa ya, dan aku membuat furnace juga sih di sini. Lalu aku lanjut berjalan-jalan lagi menelusuri hutan rimba ini. Di perjalanan itu aku menemukan gua yang sangat dalam, dan di dalamnya juga ada 2 biji iron sama 2 biji zombie. Fix sih, ini zombie peliharaan si guru zombie yang tadi itu loh, yang di kapal yang kepala ungu itu ya guys ya. Aku langsung mencangkul itu iron karena sangat diperlukan. Oh iya, ini Sans SMP-nya versi 1.16 ya Minecraft-nya ya guys ya. Jadi belum versi 1.17 atau cap update. Setelah itu aku membakar iron di furnace yang sudah aku buat. Dan aku juga menemukan anggur. Ini pohon anggur sumpah keren banget, asli. Coba aja Minecraft ada update pohon anggur ya kan. Sakit. Aku masuk lagi ke goa untuk mining. Tapi tiba-tiba hantu. Kaget gua. Aku pun terkaget karena ada yang nyuruh subscribe. Maksudnya ada monster tulang belulang yang muncul di hadapanku. Aku langsung menghajar monster itu sampai babak belur. Dan aku sangat beruntung memiliki buku yang sudah disediakan di inventory tadi. Ternyata, kalau kita mengikuti misinya, kita bisa mendapatkan item-item yang sangat bagus. Aku mining beberapa iron lagi dan beberapa koal yang aku perlukan. Aku keluar dari goa itu karena takut sama monster-monster yang ada di sana. Jadi, aku berjalan-jalan di hutan lagi, tapi di hutan aku melihat bunga yang sangat besar. Asli, ini bunganya gede banget. Asli. Swear. Tidak hanya bunga, ada tumbuhan lain juga yang muncul di dalam tanah. Aduh, cukup pencet. Tanaman yang muncul ini sedikit agresif kepadaku. Ya sudah, mau nggak mau aku bantai aja nih bunganya. Setelah membantai bunga itu, aku mendekati bunga raksasa yang aku pertama kali lihat. Anjay, gedenya. Ih, gemes banget. Aku berenang di sungai karena ingin keluar dari hutan rimba ini. Sumpah ini hutan sangat berbahaya banget. Tapi tidak disangka di sana ada ikan besar. Oh, gila gede banget. Jangan-jangan itu Nemo udah besar ya? Setelah itu aku menaiki kapal dan berkeliling lagi. Ya ampun, ketemu hutan lagi gak tuh? Aku sempat bertemu dengan Fabian di sini. Aku juga nggak tahu nih, Fabian lagi ngapain nih? Dia duduk-duduk santai aja gitu. Kayaknya lagi ngopi deh kayaknya. Ya nggak sih? Tapi di sini aku kasih ke Fabian buah-buahan yang segar. Siapa tahu dia lapar ya kan? Bye-bye Fabian. Di hari ketiga, aku berhasil keluar dari hutan rimba kemarin. Tapi tetap saja aku belum bisa menjumpai teman-teman Sans SMP yang hilang tanpa jejak. Tapi aku tidak patah semangat. Aku akan tetap terus mencarinya. Di perjalanan aku menemukan bibit bawang. Ih, wibu. Aku menemukan lalat yang besarnya sekotak susu Milo yang kecil itu loh. Kalian tahu gak sih kotak Milo? Maksudnya minuman susu Milo yang kotaknya kecil gitu loh. Asli ini mirip banget. Aku juga menemukan 2 ekor moen. Maksudnya 2 ekor sapi ya teman-teman. Moen bukan sapi, tapi lembu. Tapi by the way ini sapinya kenapa pakai kepala beruang nih? Mohon maaf aja nih. Muntun tolong lah ya, ini sapi, pala sapi dong, jangan pala beruang, tolong. Lanjut, aku terus berjalan dan masih tetap berjalan. Di hari ke-6, aku berhasil menemukan village dan ini suatu keberuntungan buat aku. Aku langsung menggeledah isi chest di setiap rumah villager ini. Di chest ini aku menemukan roti, gold, apel, armor, dan panah asmara Arjuna. Gila ini panahnya tersesat. Di hari ke-7, aku melakukan kegiatan olahraga seperti menebang kayu. Ya, olahragaku sungguh sangat anti mainstream karena menebang kayu adalah sebuah olahraga kalau kalian tahu ya. Itu menggunakan otot lengan ya kan untuk menggeser, menggempuk. Salam dari Binjai. Hari demi hari aku lalui di village ini, tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi di village ini. Dari si villager yang memiliki kepala aneh, coba bayangin atuh. Masa kart dipakai di kepala villager? Yang bener aja. Aku juga mencoba mengganti pekerjaan villager ini, tapi tetap gak bisa. Maksudnya kayak itemnya gak berubah gitu loh. Tetap aja itemnya itu aja. Gak bisa direset gitu. Daripada pusing, mending aku jalan-jalan nyari angin sambil ngopi kali ya, enak ya. Di tengah perjalanan aku menemukan buaya darat nih guys. Masih batuk. Hayo, siapa di sekolahnya yang sering jadi buaya? Hayo, ngaku lu. Hey. Biasanya sih para laki-laki, tapi nggak laki-laki doang. Betina juga biasanya juga iya sih. Aku ngomong apa sih? Lanjut. Nggak tahu kenapa
kenapa itu buaya menggigitku. Ya kali gak tawuran ya kan, karena dia udah gigit duluan ya udah. Loh, kok mati? Nice try crocodile, nice try. Oke, sedikit info, aku sempat mati di Sun SMP gak tau kenapa, mungkin karena AFK terus dibunuh zombie. Bener-bener pas aku baru login itu udah ada di spawn. Aku kira reset, ternyata aku mati guys. Kayaknya takdir gue mati mulu di Minecraft ya. Di hari ke-16 sampai ke-20 hari ini aku kembali mencari kayu karena barang-barangku sudah hilang semua dan aku perlu barang-barang yang baru. Setelah mencari kayu atau salam dari Binjai, maksudnya menebang kayu gitu ya, bukan salam dari Binjai, aku membuat crafting table, mining batu, buat pickaxe batu, mining coal dan mining iron juga tentunya. Secara tidak sadar, aku berada di sebuah dungeon yang besar. Aku padahal cuma mining biasa doang, tapi ketemu deh ini dungeon besar banget. Di sini aku disambut oleh belalang laknat. Seperti biasa ini belalang selalu mengganggu kehidupanku di Minecraft. Aku menelusuri dungeon ini sampai ke tingkat paling sakti. Dungeon ini memiliki item-item yang sangat langka atau bagus, kata Bang Naki. Item bagus, bagus sangkil ini dapatnya sampah semua. What the heck? Di sini aku melawan berbagai macam mob. Ada zombie, ada laba-laba. Laba-labanya pakai apa itu? Astagfirullahaladzim. Ada skeleton, wither skeleton, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Paling serem itu ada laba-laba pakai kepala babi gitu. Wah, what the apa itu, Cok? Ngeri, Cok. Takut aku. Aku menelusuri ke bawah lagi dan servernya ini ngelek nih sinyal Telkomsel. Kenapa ini nggak bisa gerak ini servernya? Woi. Oke, karena servernya udah balik normal, jadi aku lanjut lagi berpetualang di dungeon ini. Aku menemukan sesuatu nih. Apakah kalian melihatnya? Satu biji doang. Wah, apa itu? Apa ini, guys? What the heck? Aku kepukul. Mati. Ya. Oh Tuhan, mengapa selalu aku yang disakiti? Mati mulu di Minecraft. Hari ke-21 sampai ke-26, aku kembali lagi ke dungeon tadi untuk mengambil barang-barangku yang sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat dalam lautan. Cut. Setelah semua barangnya terambil, aku mencoba melawan monster di dungeon lagi. Aku bertemu makhluk yang membuat bulu kuduku merinding. Oh, ada chest. Ada kecoa! Wah, apa itu? Apa itu, guys? Apa itu? Ih, geli banget, sumpah. Tapi aku tetap memberanikan diri untuk membunuh si kelabang raksasa itu. Sumpah ini geli banget. Geli betul, sumpah. Oke. Lanjut. Aku tawuran sama monster dungeon lagi. Tapi dungeon kali ini berbentuk nether fortress gitu tempatnya. Aku rada kesusahan karena mobnya spawn begitu cepat. Tapi aku berhasil mengamankan semua item-item yang aku perlukan. Hari ke-26 sampai ke-37. Di hari ke-26, hari ini aku ingin mencari lokasi base yaitu desert. Aku pengen banget punya base di desert karena mungkin keren aja gitu. Karena aku tidak tahu di mana letak desert, jadi aku memutuskan untuk berkelana selama 11 hari 11 malam. Di perjalanan aku banyak sekali menemukan hal-hal baru seperti biom sakura. Asli ini bagus banget biomnya. Aku juga sempat ketemu rumah yang sudah rusak. Jadi aku menghampiri rumah itu dan mengambil item yang bagus di dalam chestnya. Lanjut, aku berkelana di samudra menggunakan perahu kecil. Dan ini kenapa kok dugem ya? Mohon maaf aja nih. Setelah berkelana selama berjam-jam dan finally akhirnya aku menemukan yang namanya desert. Di desert ini banyak sekali ada hewan baru seperti ular pasir, serigala, dan aku juga menemukan dungeon lagi. Lanjut berjalan-jalan lagi, aku menemukan desa villager. Sungguh memuaskan perjalanan jauhku ini. Bisa menemukan village dan berbagai hewan lainnya. Aku mulai set spawn di sini, membersihkan pasir, menanam bibit, makan roti, nanam pohon sakura, dan oke guys, jadi ceritanya gini. Aku mati di desert. Udah, itu doang. Singkat, padat, dan sedih. Makasih buat Mob Sun SMP sudah menghiburku selama ini. Lu sangat berharga banget, bro. Barangku juga hilang. Karena aku mati di desert dan barangku hilang semua, aku main ke base Papa untuk meminta beberapa barang di sana. Ada Pabian juga di sana. Jadi makin lama dah kita main di sana. Ini apa, Cok? Kenapa ada bagasi di sini? Oh, tempat mancing. Setelah itu aku diajakin oleh seseorang yang bernama beliau Mevels atau Mevels untuk join ke base-nya, yaitu Panda City. Dikarenakan tidak memiliki siapa-siapa lagi, aku memutuskan untuk bergabung dengannya. Menurutku semakin rame, semakin seru aja sih, karena
Ya kalau sendiri itu nolep banget gitu. Aku mulai perjalananku lagi untuk menuju base Panda City. Setelah sampai di sana, aku pun terheran karena pemimpin Panda City memelihara banyak buaya. Atau jangan-jangan dia buaya handal di sekolahnya dulu ya guys ya. Wah, jangan keroyok aku, abang-abang jangan keroyok aku. Di sana aku disambut dengan hangat. Aku juga dikasih item sama si Bang Dai. Kacungnya si beliau Mevel. Nih, pasti deh. Wow, weh gila baik banget. Lumayan lah, rezeki gak boleh ditolak ya kan. Tapi bukannya dikasih kopi dulu atau teh, aku langsung diajak base tour sama mereka. Aduh, capek atuh bro abis jalan-jalan. Terus diajak jalan-jalan lagi keliling base. Mending ngopi dulu ya kan. Lanjut, aku diajak melihat base Chloe, base-nya Kak San, Kak Sin, base-nya Moen. Gila, base mereka keren-keren. Kecuali base-nya Bang Mevel, ya. Canda Bang Mevel jadi kick. Dan by the way, aku dibunuh sama Bang Mevel guys ya. Kenapa aku mati ya? Oh my god, Paul. Aku penasaran. Oh, takdirku memang mati mulu kayaknya di Minecraft ya. Ada nggak sih jual takdir gitu? Gue beli sini. Oh iya, aku dibolehin minjem farm mereka atau mengambil barang mereka. Asalkan sudah izin terlebih dahulu ya guys, bukan maling. Tapi kalau maling juga boleh katanya, asalkan di record, jadi mereka tahu. Gitu. Setelah berkeliling base mereka, aku pun menginap di rumah beliau Mevels di hari ke-45. Hari ini aku diajak mereka ke wilayah yang masih belum dipakai base oleh orang-orang Panda City. Jadi wilayahku itu di dekat sekitaran sungai gitu. Di sini ada biome plains, flower, dan masih banyak lagi. Lumayan lah, tempatnya lumayan luas juga. Malahan luas banget sih. Aku menemukan hewan pertamaku di base ini, yaitu moen. Maksudnya sapi. Aku mencoba mengawinkan sapi ini sama sapi satunya lagi. Aku perlu satu sapi sih. Bang Moen, sini Bang Moen. Sini Bang Moen. Sini Bang Moen, aku perlu anak sapi satu lagi, please. Sini Bang Moen. Kamu kawinin sendiri. Iya, aku mau kawinin Bang Moen sama sapi ini. Kamu aja kawin sendiri. Di hari ke-54, aku mulai menebang kayu demi kayu, dirt demi dirt, agar wilayahku menjadi rapi. Aku melakukannya hampir setiap hari. Dan jangan lupa subscribe dulu ya, biar aku nebang pohon sama rapiin dirtnya makin semangat lagi. Besoknya nebang lagi, rapiin dirt lagi, besoknya lagi, dan lagi. Aku sempat diberi diamond sama mereka karena mereka tuh orang-orang baik. Mereka kayaknya lagi ada project, makanya lagi ngumpul gitu. Pokoknya kalau mereka punya item bagus, pasti mereka kasih ke aku. Gila, baik banget ya. Setelah itu aku balik lagi menebang kayu, merapikan tanah, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas. Asli gak jelas, sorry guys. Ke bawah suasana ya, sorry. Aku mulai membuat tembok batu pada wilayahku. Lalu mining diamond sebentar, terus balik lagi merapikan dirt. Dan aku juga sempat AFK fishing di Sans SMP ini. Mencing sendiri, ngopi juga sendiri. Oh iya, sedikit info nih. Aku udah bisa pakai shader di Sans SMP. Yeay, jadi kalian melihat pemandangannya jadi lebih bagus guys ya. Di hari ke-66, aku mendapatkan surat dari beliau Mevels. Kenapa gue panggil beliau? Karena dia lebih tua daripada aku, jadi aku panggilnya beliau. Jadi isi surat itu adalah pertemuan di pusat kota. Wah, aku langsung bahagia kan. Jadi aku langsung bergegas ke sana. Setelah sampai di sana, tidak ada satu orang pun yang aku lihat. Jadi ya udah, aku mancing aja. Ternyata mereka menungguku di depan rumah wortel lemas atau Bang Febri, guys. Aku malah keasikan mancing sendiri loh. Nah, jadi kami kumpul di sini karena kami akan membuat portal Panda City yang sangat besar. Jadi konsep dari build ini, portalnya portal Jepang, terus ada pandanya gitu di kiri kanan. Kami melakukan pekerjaan ini beramai-ramai dan juga berbagi tugas biar makin cepat kelarnya. Kalau kalian pengen lihat full videonya, bisa lihat di channel mereka masing-masing ya, nanti link di deskripsi. Setelah portalnya selesai kami build dan selesai dihias, kami balik ke base kami masing-masing untuk beristirahat. Tapi gila sih, itu portalnya keren banget. Gimana menurut kalian? Apakah keren? Komen ya guys ya. Di hari ke-74 sampai hari ke-80, di pagi harinya aku berkayu kembali seperti biasa. Aku berkayu terus karena hanya aku yang belum memiliki rumah. Sumpah aku jadi gembel kayak naik gini lama-lama. Ya aku gak mau kalah dong sama mereka yang udah buat base. Masa aku gak ada rumah ya kali. Di sana saya gak punya rumah ya kan. Karena aku kasihkan mengurus baseku sendiri, tidak kusadari beliau Memphis mengunjungi baseku secara tiba-tiba. Enggak, Erlang enggak. Kerjaan kamu kerjaan kamu bisa dapetin ini diamond ya, itu harus pakai fortune sih. Aku ingin mencoba beberapa metode, Erlang. Metode psikopat. Metode pertama,
yang sungguh keren ya. Lanjut. Oke, kali ini semua bahan sudah tersedia. Mari kita mulai memasak. Maksudnya membuat rumah. Ini skrip siapa yang buat sih? Rusak bener ini skrip, malah memasak. Oke, pertama-tama kita akan masukkan bawang dulu ya teman-teman. Terus masukkan cabai hijau, cabai merah, dan garam. Nggak usah pakai gula karena nanti diabetes. Tolong, ini siapa yang merubah skripku ini? Kenapa jadi bawang merah, cabai hijau? Ngaku guys, siapa yang merubah skrip 100 hariku ini? Tolong komen, ngaku kalian ya. Impostor, tolong tunjukkan diri Anda. Di sini aku menggunakan cobblestone, oak biasa, spruce wood, andesite, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa dengerin suara ASMR dari pembuatan rumah ini. Tidak ada replay mode hari ini guys, karena Sun SMP mode-nya error kalau misalkan dipakein replay mode. Nah, konsep rumah kali ini aku pengen bersebelahan sama danau atau sungai yang sudah aku rapikan. Gimana sih nyebutnya? Pokoknya gitu deh, danau atau sungai. Danau aja deh. Pokoknya nanti ada jembatan, terus ada kapal kecil-kecil. Kalau kalian punya saran, bisa komentar aja ya apa yang harus gue build di next day nanti. Oke? Kurang lebih jadinya kayak gini. Di depan sini aku kasih tanaman tomat, ada juga bunga-bunga, sugarcane, ada pohon, dan rumput-rumput liar. Aku mulai mencari kayu lagi karena persediaan kayuku telah habis. Setelah menebang pohon yang cukup banyak, aku mulai merapikan dirt-dirt yang berada di samping rumahku. Karena hari ini aku akan membuat kandangnya pau-pau si budak sapi itu. Lebih tepatnya aku pengen buat kandang sapi teman-teman. Tapi kalau aku sih budak kayu ya. Jadi aku suka nebang kayu daripada jadi budak sapi. Hashtag budak kayu buat Erlangga guys. Ayo let's go. Aku juga sempat membuat shovel Neptunium yang sudah diberikan oleh beliau Mevels saat menjalankan misi harian tadi. Yang tadi aku dibunuh-bunuh itu loh. Aku dikasih hadiah Neptunium. Ya lumayan lah. Karena tempat yang penuh dirt sudah aku ratakan, jadi aku tinggal membuat fondasinya saja. Setelah fondasi atau sketsa dari kandang sapi ini selesai, lanjut aku membuat atapnya dengan kayu lagi. Sumpah ini hashtag gak kayu lagi ya guys ya. Gila ini kayu serbaguna memang. Jadi pelajaran hari ini bisa kita simpulkan kalau kayu adalah benda serbaguna. Karena tanpa adanya kayu, kalian tidak akan memiliki rumah yang berdiri tegak. Setelah atapnya selesai, aku lanjut menghias pagar-pagar di area kandang sapi tersebut. Ya mungkin hasilnya kurang lebih seperti inilah ya. Hari pun malam. Nah, ini dia kesempatan kita untuk mencuri sapi dari rumah beliau Mevels. Diam-diam aja ya. Jangan dikasih tahu Bang Mevelsnya. Oke, kita berhasil mencuri 2 ekor sapi di sini. Tapi by the way, ini sapi lambat bener kayak siput aja. Asli, ini sapi gak ngotak, lambatnya udah kayak kura-kura kolab sama siput. Super duper lambat. Dan akhirnya aku sampai di base dengan selamat. Aku masukin nih sapi ke kandangnya. Terus aku nikahin, dan bukan aku yang nikahin ya, maksudnya maksudnya aku nikahin sapi sama sapi guys, bukan aku yang nikahin, mohon maaf. Dan di hari 87 sampai hari ke-100, aku hanya berdiam diri saja di danau dan memancing ikan saja. Karena gak tahu membuat apa lagi di Sun SMP ini. Kalau kalian punya saran di next 200 hari nanti, silahkan komentar ya, build apa lagi yang harus aku buat di Sun SMP kawan-kawan. Aku mancing juga biar dapat Neptunium sih, karena mancing dapat Neptunium katanya guys. Itulah petualanganku di Sun SMP hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah seru ataukah tidak? Bisa komen aja di bawah. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bantu channel ini mencapai 100.000 subscriber sebelum tahun ini berakhir ya kawan-kawan. Sampai jumpa di konten 100 hari berikutnya.